Pak, saya melihat mengutip terkait dengan peran penting dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini sebenarnya yang kayak apa, Pak? Oke. Peran dari BPKAD selaku Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan selaku bendahara umum daerah, kami diberikan amanat dari kepala daerah dalam rangka mengelola keuangan daerah dan aset daerah. Kami gambarkan bahwa APBD tahun anggaran 2020 mengalami tekanan yang sangat signifikan terkait dengan aspek pendapatan, aspek belanja maupun aspek pembiayaan. Oleh karena itu, kami alhamdulillah di tahun anggaran 2020 kami sudahi, dan berkat kerjasama, berkat koordinasi antar lembaga, SKPD maupun instansi vertikal, kami dapat menjalankan amanat ini sesuai dengan apa yang digariskan di dalam ketentuan perundang-undangan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 kami dapat melaksanakan tugas dengan baik. Oke. Yang pertama, dari sisi pendapatan daerah, tahun anggaran 2020 alhamdulillah mencapai kurang lebih 98%. Oleh karena itu, kami dari bendahara umum daerah yang ditugasi oleh kepala daerah mengucapkan terima kasih kepada seluruh SKPD pengelola pendapatan, baik Bapenda, baik SKPD yang mengelola retribusi daerah. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas kinerja masing-masing SKPD dapat memenuhi harapan kepala daerah untuk melampaui target-target yang sudah ditetapkan. Namun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan terkait dengan pandemi COVID-19, sehingga pendapatan kita bisa mencapai 98%. Berarti artinya ini target terpenuhi ya, Pak? Presentasinya dari kalau melihat dari 100%-nya gitu. Hampir terpenuhi. Hampir terpenuhi. Nah, hampir terpenuhi. Kemudian dari sisi belanja daerah, kami sampaikan bahwa dari belanja-belanja yang sudah dibelanjakan oleh semua SKPD, kemudian batas akhir kami selaku bendahara umum daerah adalah 30 Desember 2020. Alhamdulillah telah kami rampungkan sesuai dengan dokumen yang masuk kepada kami, sehingga pada tanggal 30 Desember 2020 itu sudah kita selesaikan semua transaksi keuangan, sehingga semuanya bisa terbayarkan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam APBD tahun anggaran 2020. Jadi pada intinya sebenarnya, Bang, kalau kita bicara transaksi keuangan, salah satunya diantaranya pekerjaan proyek yang sudah terrealisasi dengan target yang sudah 100%, sehingga itu terrealisasi semua gitu. Artinya dalam konteks di masing-masing SKPD. Betul. Artinya dari semua SKPD itu sudah diajukan ke kami, kemudian kami proses sesuai dengan ketentuan. Alhamdulillah tanggal 30 Desember 2020 sudah kami proses, kami cairkan semua, dan sudah kami sampaikan kepada Bank Kalteng untuk dilakukan pemindah bukuan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kemudian berikutnya
terkait dengan alokasi dana desa juga sudah kami salurkan sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam APBD, termasuk bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah sudah kita bagi hasilkan dan kita salurkan kepada masing-masing desa. Kemudian terkait dengan bantuan sosial, kemudian terkait dengan hibah juga kita sudah salurkan sesuai dengan permintaan penyaluran yang sudah kita lakukan. Jadi pengakulasian dana dari pusat kepada desa ini sudah terrealisasi juga secara keseluruhan gitu ya? Betul, sudah kita salurkan sesuai dengan peruntukannya dan alhamdulillah tidak ada hal-hal yang Tergendala gitu. terkendala sampai dengan akhir tahun 2020. Kalau kita berbicara 2021, program apa Bang yang menjadi salah satu prioritas dari BPKD ini? Yang pertama, di tahun anggaran 2021 kami sampaikan kepada publik bahwa APBD tahun anggaran 2021 sudah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2020 dengan nomor Perda nomor 10 tahun 2020, peraturan daerah nomor 10 tahun 2020. Kemudian untuk landasan operasionalnya kita sudah mengundangkan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021 dengan diundangkan nomor 75 tahun 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD 2021. Dan pada tanggal 30 Desember 2020 yang lalu kita sudah melakukan kegiatan penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan secara virtual dari kepala daerah, dari Bupati Kota Waringin Barat kepada seluruh SKPD, dan pada saat itu dilakukan secara virtual. Dilaksanakan penyerahan secara simbolis, yaitu ada 4 SKPD. Yang pertama Sekretariat Daerah, kemudian yang kedua Dinas Koperasi, Perindak dan Pasar dan UMKM, kemudian yang ketiga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan yang keempat SKPD Kecamatan Pangkalan Lada. Jadi kalau kita berbicara untuk transfer dana DIPA untuk 2021 secara virtual Bupati sudah menyampaikan gitu ya. Artinya di masing-masing SPD yang diwakili beberapa SKPD tadi gitu ya Bang. Kalau kita melihat dari sistem penyerapan dananya nanti bagaimana itu? Apakah itu bertahap, berjenjang atau bagaimana? Secara penyaluran anggaran itu sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi kalau yang sifatnya umum DAU itu dilakukan secara bulanan oleh pemerintah pusat. Tetapi kalau yang sifatnya bagi hasil itu sesuai dengan triwulanan, bagi hasil pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian khusus yang untuk DAK itu tahapannya adalah 3 tahap juga. Jadi sesuai dengan tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya pada saat DAK itu tahap 1 sudah disalurkan, kemudian ada laporan ke pemerintah pusat, tahap kedua bisa disalurkan. Berikutnya untuk tahap kedua kita pertanggungjawabkan, baru disalurkan tahap ketiga. Bang, kalau kita berbicara ini kan masalah dana, oke. Kalau kita bicara bantuan seperti bantu kementerian, apakah itu juga melewati BPKD atau memang kepada SKPD itu masing-masing gitu? Kalau Contoh, yang sifatnya kementerian itu ada namanya dana tugas pembantuan. Jadi itu tidak lewat APBD tetapi dikelola sesuai dengan mekanisme tersendiri. Jadi tidak melalui APBD. Jadi tersendiri dia, Bang? Tersendiri. Tersendiri. Kemudian kami sampaikan pula bahwa
di tahun anggaran 2021 kita diwajibkan untuk menggunakan aplikasi SIPD. SIPD ini Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Jadi seluruh Indonesia kita menggunakan aplikasi yang berbasis komputer, yang berbasis informasi pemerintahan daerah. Jadi SIPD ini digagas oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka melaksanakan proses perencanaan, proses penganggaran, serta proses penatausahaan dan pertanggungjawaban. Jadi kita sekarang aplikasinya baru dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi penyampaian informasi aplikasi itu apakah masing-masing ke kementerian atau memang hanya ke kementerian tersendiri, misalkan ke Mendagri atau bagaimana gitu? Khusus untuk kabupaten kota se-Indonesia itu semua terpusat di Kementerian Dalam Negeri. Jadi sektornya di situ ya? Sektornya, leading sektornya di Kementerian Dalam Negeri. Jadi upaya kami prioritas 2021 kita yang pertama tetap memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua memperbaiki manajemen aset daerah. Yang ketiga adalah tetap semangat untuk mempertahankan opini WTP dari BPKRI Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau kita bicara WTP, sedikit Bang gambarannya 2020 Koper bagaimana Bang? Dari sisi pengelolaan dan manajemen kas di masing-masing SKPD kita sebenarnya sudah tergolong tertib dan semua SKPD sudah taat kepada aturan yang berlaku, sehingga mudah-mudahan di tahun 2020 nanti yang akan diaudit di awal 2021 ini di Januari, mudah-mudahan segera diaudit. Sepertinya kita tetap bisa mempertahankan opini WTP. Bang, harapannya Bang untuk 2021 dengan kinerja baru, Indonesia maju, Indonesia baru 2021 untuk melangkah ke depannya mungkin sebagai Kepala BPKD Kabupaten Kota Robin, harapannya bagaimana? Harapan kami semoga pengelolaan dari proses perencanaan, proses penganggaran, proses penatausahaan maupun sampai pertanggungjawaban APBD mudah-mudahan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. APBD sudah ditetapkan, kemudian APBD adalah produk hukum antara pemerintah dengan DPRD, sehingga dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kota Bandung Barat 2017-2022, insya Allah harapan kita semoga bisa tercapai, semoga harapan-harapan itu bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Kota Bandung Barat. Oke Bang. Demikian wawancara kami kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Daerah Kabupaten Kota Bandung Barat, Bapak Rohim Hidayat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat diserap oleh masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi publik. Terima kasih Pak.